Baik, Bapak itu nama Amin Rais memang sangat identik dengan reformasi ya. Iya. Dan ini ada slide artikel yang kami ingin perlihatkan. SBY akui Amin Rais sebagai Bapak Reformasi. Ya, tadi Sepakat dengan itu, Pak? yang mengakui kan malah mahasiswa lah. Ya. Jadi tadi itu ada mahasiswa dari IPB, ITB, UI mengangkat saya itu. Ya. Jadi tentu Mbak saya tidak pernah ingin jadi tokoh reformasi atau lokomotif atau bapak. Ya saya mengajar dianggap tokoh reformasi, ya alhamdulillah tidak, ya nggak apa-apa. Gitu, ya. Jadi diakui juga nggak apa-apa, nggak diakui ya nggak apa-apa gitu ya. Buat orang yang sudah tahu hakikat kehidupan itu ya, yang penting pengakuan dari atas itu loh ya. Ada lagi yang di sisi lain mengkritisi prestasi reformasi juga di slide artikel berikut ini. Saya bacakan ya Pak, Wasekjen PDIP _2 Amin Rais penyebab reformasi terseok-seok. Bapak dituduh juga untuk ini. Iya nggak apa-apa gitu ya. Jadi kadang-kadang saya ketemu bapak-bapak tokoh nasional. Mas Amin, Anda ini menghancurkan bangsa kita Mas Amin. Ada apa Pak? Dengan amandemen Undang Dasar itu. Ini Undang Dasar apa-apaan ini? Jadi neolib. Bapak sudah baca pasal 33. Sudah, bener? Bener. Bapak bohong lagi gitu. Pak, saya di luar kepala hafal Pak. Ayat 4 itu yang diinjeksikan saya di Ketua MPR berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, sustainable, ya, berwawasan lingkungan, ya, dan kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pak, jadi sekarang ini Undang Dasar dimasukkan ke peti es yang berjalan tidak ada sangkut pautnya dengan ini. Oh itu saya kurang baca. Salah lagi berarti. Gitu, ya. Nah jadi malah mengatakan ini Amin Rais itu nggak ada integritas, mau hajong nabi aja. Ya. Tapi maksud saya Mbak, selama saya masih hidup ini ya saya akan memberikan ya apa pemikiran-pemikiran, kadang-kadang dimengerti benar, kadang-kadang malah dicurigai nggak ada masalah. Gitu. Baik, ada komentar peran Pak Amin Rais betul nggak yang membuat reformasi terseok-seok? Mas ya, satu ya, yang mungkin saya ingin, selain saya menyayangkan kenapa Pak Amin tidak mengambil kesempatan tadi, mungkin ragu kalau kita berdiskusi, keraguannya berakhir Pak Amin tidak mengambil. Yang kedua, amandemen sudah dikawal oleh Pak Amin dan kawan-kawan. Nah, di bawah Undang-Undang Dasar itu, mestinya harusnya ada penataan lagi sistem politik kita melalui undang-undang. Saya menulis buku Presidensialisme Setengah Hati dan Pak Amin juga membuat kata pengantar saat itu. Dan satu yang mungkin kalau tidak terlambat, Pak Amin sebagai guru bangsa, saya meletakkan bukan sekedar PAN, levelnya sudah lewat bagi seorang Amin Rais sebagai politisi, adalah mengumpulkan para petinggi-petinggi partai itu, mendesain ulang sistem politik kita, bagaimana sistem pemilu kita, bagaimana sistem kepartaian kita, bagaimana cara kita berdemokrasi, lembaga kepresidenan, kementerian negara itu dibahas secara komprehensif, tidak terpisah-pisah seperti saat ini. Nah itu yang buat mungkin menurut saya terseok-seok itu. Kenapa Pak Amin tidak melakukan itu? Satu lagi, saya ingin titip ini kesempatan yang baik, yang masih mengganjal saya ke Pak Amin, kesempatan mengklarifikasi. Dulu Pak Amin mengkritik Pak SBY soal ada dana kampanye kalau tidak salah. Cukup ramai, saya mengikuti betul saling membaca buku-buku pemikiran Pak Amin. Saat itu tiba-tiba ada pertemuan Pak Amin dan Pak SBY, singkat kalau tidak saya 30 menit, selesai. Boleh tidak Pak Amin membagi, mengapa selesai dengan hanya 30 menit itu? Apa pembicaraan dengan SBY pada saat itu? Jadi begini, saya kan masukkan Quran, ya. Amin Rais menerima bantuan kampanye melebihi aturan, karena aturan 100 juta, tapi waktu Rahmin Dahuri memberi 200 juta itu, karena itu ini gratifikasi. Gitu. Nah saya kemudian saya agak marah gitu. Loh saya cuma gitu saja mau dipermasalahkan, padahal majalah Tempo, harian Tempo dan lain itu nyata-nyata itu seluruh penyumbang partai-partai yang lain itu fiksi Mbak ya. Misalnya PT Garuda Sakti gitu menyumbang sekian miliar ke partai A gitu. Ketika dicek itu misalnya itu cuma tempat salon dulu ya, tukang potong rambut dulu ya.
itu ada banyak. Tempo itu kan ada beberapa dosen dibiarkan, tapi ketika saya dapat itu mau diledakkan, sehingga saya tidak buang waktu, saya datang ke KPK. Saya datang ke sini mau menjelaskan duduk masalahnya itu, ya. Kemudian supaya ada saksi, saya mengajak data di bawah dan Zulkifli Hasan, ya. Nah kemudian waktu itu memang ada semacam opini gitu bahwa Pak SBY itu dengan kasus itu memojokkan saya, gitu. Ya. Kemudian saya dihubungi oleh seorang ajudan itu, Pak Amin mau bertemu dengan Pak SBY. Gitu.